Hari ini kita sudah berada di Enna Rotali. Pagi ini cerah, biru langit. Kita pagi ini akan mengunjungi Yayasan Yapkema. Nah, yayasan ini dia yayasan yang peduli kepada masyarakat di Paniai, di wilayah kerjanya Paniai, dan terutama kepada mama-mama. Jadi kita akan lihat-lihat mama-mama di pasar, ada macam-macam. Apa aja binaan mereka untuk mama-mama di sini? Kita bisa tanya sama mereka nanti, toh? Itu sudah. Yapkema itu kepanjangannya Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Yayasan Pembangunan Kesejahteraan Masyarakat. Sudah berdiri sejak? Yapkema didirikan sejak tahun 1999. Baru dia punya kegiatan apa saja kah di Yapkema ini? Yapkema punya program itu ada pendidikan. Pendidikan itu lebih kepada pendidikan non formal. Ada kelompok latihan usaha, life skill ya. Iya. Ada life skill di situ. Iya. Kita juga punya program untuk kesehatan. Kami menjangkau di 5 distrik, 44 desa. Sebelum kita mulai acara wisuda pada pagi hari ini, biarlah kita berdoa bersama-sama, biar Tuhan Yesus menyertai, biar Tuhan Yesus memberkati dengan segala kesederhanaan, dengan segala tempat yang terbatas, kita percaya bersyukur. PAUD YGK ini kita dirikan di sini karena pertama itu dari kampung Ugibutu ini sampai di Awabutu itu pinggiran utara kota Enna Rotali ini tidak ada pendidikan dasar, TK PAUD pun tidak ada. Kawasan ini dihuni sekitar 4.000-an kakak dan tidak ada pendidikan di situ. Terus juga banyak anak-anak yang terjerumus ke aibon dan juga hal-hal yang negatif lainnya. Saya sendiri berpikir bagaimana kita bisa membuat lingkungan ini berubah. Nah, terutama bagaimana menanamkan hal-hal yang positif kepada anak-anak ini. Mulai dari tahun 2013 itu kita buka PAUD YGK ini, kemudian kita juga punya taman baca. Jadi paginya itu diisi dengan kegiatan-kegiatan sekolah, aktivitas belajar. Kemudian sore itu anak-anak kita dorong untuk mereka baca, terus ada lomba-lomba menggambar dan lain-lain. Okai bidame, okai ipuame, okai ugatame, okai ididimi puki yake, okai Maria modoki yake ni apate kike. Idede enai modogwai eko wai kapobda make dimi ke payimu beudu baiga ebukai no mewi ye. Anak-anak ini kan lebih banyak ada di orang tua ya. Kalau sehari kalau kita hitung itu kan 24 jam. Kalau di PAUD YGK itu hanya 3 jam. Berarti 21 jam itu ada di orang tua. Nah, oleh karena itu ada juga kegiatan untuk mama-mama. Sore juga diisi dengan mama-mama, itu ada yang belum baca tulis, itu datang dari orang tua yang anaknya sekolah di sini. Terus ada juga yang mama-mama yang berjualan di pasar. Mereka tidak bisa baca tulis. Nah, itu kita ajari mereka baca tulis dan juga supaya bisa mencatat uang hasil itu keluar masuk harian, jadi ada catatan harian semacam itu. Mereka sebagai
tidak melupakan budaya mereka. Itu kita juga mulai menyusun bagaimana kita punya pelajaran, misalnya tentang seni-seni tradisional, bahasa Me itu sendiri kita mempersiapkan untuk materi-materi itu juga harus dikasih, sehingga anak-anak muda yang sekarang dilahirkan dalam zaman yang modern seperti ini, mereka tidak melupakan jejak mereka dari mana dan budaya-budayanya seperti apa. TK PAUD ini sementara dijalankan dengan terutama dengan usaha-usaha yang dilakukan oleh guru, terutama Pak Nur dan Ibu Susan. Terus ada sumbangan juga dari Yapkema, terus sumbangan-sumbangan dari orang tua. Sampai sekarang ini kan kami sudah 4 tahun, tapi operasional TK PAUD kami belum dapat sampai sekarang ini. Nah, ini juga menjadi perhatian yang tentunya harus dilakukan oleh pemerintah ke depan. Orang tua menyumbangkan kewajiban mereka itu tidak tepat waktu, kadang ada yang tidak menyumbangkan itu, kayak tidak peduli. Anak-anak ini kan aset ya, aset bangsa dan aset keluarga itu sendiri. Ketika orang tua itu sudah tua, maka anak-anak ini akan menjadi orang tua mereka, orang tua dari orang tuanya anak ini. Oleh karena itu kami berharap kepada orang tua untuk serius lagi untuk mengantarkan anak tepat pada waktu. Mereka juga harus patuh kepada kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh guru di TK PAUD ini. Kita juga berharap kepada pemerintah untuk membantu, karena ini kewajiban mereka. Kita berharap perubahan itu terjadi, tetapi sekolah-sekolah yang sudah mulai menunjukkan ekstensi dan membantu memberi kontribusi kepada daerah ini tidak dibantu, maka perubahan yang kita harapkan itu tidak akan terjadi. Saya lihat selama ini itu kita lebih banyak tidak ambil peran untuk bagaimana mendidik atau meningkatkan kualitas di Paniai ini. Jadi kita berharap supaya teman-teman ambil jurusan-jurusan guru, pendidikan guru, supaya kita bisa meningkatkan kualitas di Kabupaten Paniai ini.